Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktik pemrograman geospasial perangkat bergerak acara yang ke-9 dengan judul acara Map Activity. Jadi Map Activity sendiri merupakan salah satu jenis aplikasi yang menyediakan fungsi dari pemetaan sehingga nanti bisa digunakan terkait fungsi dari contohnya geolokasi untuk menunjukkan lokasi terkini maupun untuk ditambahkan fitur marker sehingga dapat mengetahui lokasi penting yang telah ditandai. Dan di sini dari proyek yang telah dibuat map app yang memiliki beberapa fungsi untuk menambahkan koordinat terkini, kemudian melakukan fungsi zoom in dan juga zoom out. Untuk dimulai dari main activity-nya dulu. Sebelum main activity ini dimulai, terdapat bagian yang akan melakukan import terkait komponen-komponen yang akan digunakan pada script di bawahnya, yang mana sebelumnya juga telah disesuaikan pada bagian modul app. Di sini terdapat beberapa dependencies yang telah ditambahkan, yakni map libre dan juga milik Android GMS Play Service Location untuk melakukan fungsi menampilkan map dan juga mengetahui lokasi terkini dari pengguna. Dan dari implementasi yang dicantumkan pada bagian dependencies, kemudian dilakukan download oleh Gradle-nya sehingga nanti bisa dilakukan import pada bagian main activity. Nah, di main activity nanti setelah berhasil dilakukan import dari setiap komponen milik Mapbox seperti di sini SDK-nya dan juga milik GeoJSON feature-nya yang telah diimport, kemudian nanti akan dimasukkan pada bagian script bawahnya yang dimulai dari public class untuk mendeklarasikan terlebih dahulu terkait kelas public milik main activity, dan untuk aktivitas yang disediakan pada main activity nanti ditimbulkan ketika pengguna melakukan beberapa interaksi ketika melakukan beberapa klik misalnya pada buttonnya. Dan di sini telah dilakukan deklarasi. Seperti contohnya ada bagian private milik map view untuk menampilkan peta. Kemudian Mapbox juga akan menampilkan peta. Kemudian nanti akan dilakukan fungsi terkait menunjukkan lokasi terkini, koordinat terkini ketika membuka aplikasi tersebut menggunakan Views Location Provider Client. Kemudian nanti juga akan dilakukan Location Permission Request Code. Jadi untuk permission, untuk izinnya sebelum mengakses lokasinya telah disesuaikan terlebih dahulu pada bagian Android Manifest. Jadi di bagian Android Manifest ini akan mengatur terkait use permission untuk mengakses lokasi dari Android. Kemudian setelah ditambahkan bagian tersebut akan dilakukan deklarasi dari private static final ini dengan memanggil kode dari location permission request code-nya. Dan setelah itu akan ditampilkan juga terkait GeoJSON source hasil dari current location yang telah diambil. Kemudian di bawahnya ada bagian on create sebagai bagian bahwa aplikasi baru dimulai. Jadi nanti Mapbox-nya akan diinisialisasi dan juga terkait Views Location Provider Client sebagai bagian yang akan mengakses lokasi dari pengguna. Kemudian setelah bagian tersebut dilakukan, ada bagian yang akan melakukan set content view dari activity main-nya akan menghubungkan dari layout bagian activity main di sini. Jadi itu akan dipanggil pada bagian sini. Kemudian akan diinisialisasi milik map view-nya untuk memanggil bagian layout di sini untuk menampilkan peta dari map view yang telah dilakukan import sebelumnya. Kemudian dilakukan inisialisasi dari kompas milik image view. Jadi telah ditambahkan di sini fitur kompas icon. Nah, di sini nanti akan dipanggil di bagian sini untuk mengetahui arah dari mata anginnya dengan melakukan find view by ID. Lalu setelah itu ada bagian yang akan mengatur terkait Mapbox milik map, yang mana akan mengatur terkait set the map style untuk mengatur style dari mapnya menggunakan TMS styles. Jadi di sini terdapat string TMS URL yang mengatur terkait fungsi dari X maupun Y-nya dan Z ini nanti dari zoom-nya. Kemudian dari setiap GeoJSON-nya itu ditampilkan dengan mengatur terkait versionnya 8, kemudian ada bagian
tipenya tipe raster, kemudian tile size-nya 256, dan ID-nya ditambahkan dengan nama TMS Tiles. Dan nanti terdapat pengaturan terkait minimal dan juga maksimal zoom-nya, yakni minimalnya ada 0 dan maksimal zoom-nya ada 22. Kemudian setelah itu akan dilakukan set style dan juga ditambahkan marker menggunakan style JSON yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian diambil dan juga ditampilkan dalam menggunakan array list. Dari array list tersebut akan digabungkan dari tiap markernya yang lokasinya telah ditentukan melalui latitude dan juga longitude. Jadi di sini saya telah menambahkan terkait area Yogyakarta, Magelang, Klaten, Sleman, dan juga Purworejo. Dan nanti ditambahkan menggunakan location add. Kemudian setelah itu ada bagian array list yang akan mengatur lokasi dengan mengambil fitur geometri yang ada pada di sini. Jadi antara latitude dan juga longitude itu diambil menggunakan location get latitude maupun get longitude. Kemudian ditambahkan menggunakan features add feature. Setelah itu akan ditambahkan sehingga bisa mendapatkan informasi dari fiturnya letaknya di mana. Kemudian GeoJSON source di sini akan menambahkan marker dari bagian yang telah ditambahkan di drawable. Kemudian setelah itu akan ditambahkan menggunakan marker icon ID sesuai namanya, ditambahkan dengan style add image dalam bagian drawable. Kemudian setelah itu ditambahkan juga symbol layer untuk markernya. Jadi untuk bagian symbol layer dari diperbolehkan untuk dilakukan overlap dan juga diabaikan terkait peletakannya. Kemudian ditambahkan menggunakan style add layer. Setelah itu ada bagian yang akan menginisialisasi marker untuk lokasi terkini pengguna menggunakan current location source, new GeoJSON source dengan memiliki ID-nya yakni current location source. Setelah itu ditambahkan dengan memanggil nama variabelnya yang menyimpan data dari GeoJSON source. Setelah itu nanti akan ditambahkan lokasi bagian simbol layernya. Kemudian di sini ditambahkan sama seperti sebelumnya. Jadi bisa dilakukan overlap dan juga peletakannya boleh bebas dengan hanya berdasar dari nilai latitude dan juga longitude di sini. Kemudian ditambahkan style add layer, current location layer sesuai dengan lokasi layernya. Kemudian untuk posisi kameranya itu ditetapkan pada lokasi pertama dengan mapbox map. Itu nanti dengan targetnya ini telah disesuaikan untuk jadi bagian pertama akan ditampilkan pada area sekitar Jakarta. Kemudian itu nanti buttonnya ditambahkan juga dengan memanggil ID dari layoutnya. Setelah itu ketika nanti dilakukan klik menggunakan fungsi set on click listener, nanti menggunakan if apabila mapbox-nya null, bagian posisi kameranya, targetnya diatur di sini dengan zoom-nya diberikan nilai +1. Begitu juga dengan zoom out, apabila nanti diklik buttonnya akan diberikan -1. Jadi ketika zoom in nanti diperbesar karena tambah nilai +1, zoom out dikecilkan dengan dikurangi -1 tampilannya dari set kamera positionnya. Setelah itu diatur untuk tombol yang akan menampilkan lokasi terkini dengan nama ID-nya yang pada layoutnya itu current location button. Jadi di bagian layout activity main di sini itu telah digunakan relative layout. Kemudian tadi ID-nya itu disesuaikan karena misalnya bagian button zoom current location button di sini untuk menampilkan tampilan koordinat terkini di mana itu nanti ID-nya dipanggil di bagian main activity sehingga diatur ketika diklik dia bisa mengetahui memunculkan di manakah lokasi terkini. Setelah itu ada juga set listener untuk mendeteksi perubahan rotasi milik peta yang mengatur terkait bagian mapbox untuk float-nya untuk mendapatkan kamera position-nya, dan bagian animasi milik kompas itu nanti bisa disesuaikan agar ketika kamera perubahan rotasi peta itu terdeteksi juga dilakukan perubahan pada arah bentuknya. Karena di sini diterapkan animate rotation dengan durasinya 200.
Kemudian setelah itu ada bagian yang akan melakukan update dari current location, lokasi yang terkini, itu menggunakan manifest permission, access file location. Jadi karena sebelumnya akan diberikan user permission dulu, akan ditanyakan dulu apakah diizinkan atau tidak mengakses lokasi. Setelah itu menggunakan di sini itu nanti akan diperiksa apakah diterima atau tidak izinnya. Kemudian akan dikembalikan. Setelah itu apabila diizinkan akan diambil lokasi terkini yang diketahui. Dan di sini contohnya akan diperbarui kameranya ke lokasi pengguna dari latitude longitude-nya. Dan setelah itu kameranya posisinya telah didapatkan dengan nilai zoom-nya yaitu 15. Kemudian ini juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi di sini saya menambahkan nilai 15. Kemudian untuk markernya itu ditambahkan ketika posisi terkini telah terdeteksi, ditambahkan marker setelah didasarkan pada nilai longitude dan juga latitude. Kemudian nanti koordinatnya juga ditampilkan dalam bentuk toast. Jadi di sini untuk nilai toastnya itu menampilkan nilai latitude digabungkan dengan hasil deteksi dari nilai latitude dan juga longitude. Kemudian apabila tidak ditemukan, akan diberikan lokasi default yakni di daerah Yogyakarta. Kemudian nanti setelah itu ada bagian yang akan mengatur terkait request permission result-nya. Bila nanti tidak diizinkan ketika pengguna ditanyakan izinnya di sini, kemudian akan ditampilkan toast, yakni izin lokasi ditolak, tidak dapat menambahkan lokasi terkini. Setelah itu diakhiri di bagian bawahnya berupa siklus hidup aplikasi, yakni ada bagian on start, yakni ketika aplikasi itu baru dimulai, kemudian on resume ketika ketika aplikasi benar-benar sudah dibuka, kemudian on pause itu nanti ketika ada aplikasi lain contohnya, tapi ketika map app ini belum benar-benar tertutup. Kemudian on stop itu ketika ada aplikasi lain dan ada di atas aplikasi map app dan aplikasi map app sudah berhenti dan ada di belakang letak run aplikasinya. Kemudian untuk on destroy ketika pengguna telah benar-benar menutup aplikasi dari map app. Dan untuk on save instance state itu ketika ada data yang tidak disimpan dengan menyimpan menggunakan save instance state-nya di bagian map view. Kemudian untuk layout-nya singkat saja, ini telah ditambahkan terkait toolbar-nya untuk menyimpan text view milik Zitnis map app, kemudian untuk kompas sebagai ini gambar pada drawable untuk mengatur terkait rotasi dari arah kompas bagaimana. Kemudian setelah itu juga ada bagian ini untuk map view keseluruhan, mengisi keseluruhan layar, makanya dituliskan match parent. Kemudian untuk buttonnya diletakkan di bagian bawah, yakni dengan ID-nya masing-masing sehingga bisa dipanggil pada bagian main activity. Diatur terkait seperti font family dan juga warnanya dalam linear layout. Jadi untuk linear layout ini digunakan untuk menyimpan buttonnya yang disisipkan pada induk layout sebenarnya, yakni relative layout. Setelah itu apabila sudah bisa dilakukan run pada aplikasi pada handphone. Jadi di sini telah dilihat bahwa aplikasi telah berhasil dijalankan pada handphone yang telah tersambung sebagai emulatornya langsung pada Android. Kemudian di sini di bagian atas ada tulisan toolbarnya dengan tulisan Zitnis Map App, dan ketika dilakukan putar orientasinya bisa memunculkan kompas maupun dari default dan juga bagian kompas yang telah ditambahkan sendiri. Hasil saya menambahkan dari bagian drawable berupa kompas icon.png. Selanjutnya ada bagian untuk menampilkan koordinat terkini, itu bisa dilakukan klik. Nah, maka akan ditampilkan pertanyaan apakah diizinkan untuk mengakses lokasi. Misalnya saya tidak mengizinkannya dengan mengklik bagian lain, maka yang ditampilkan sesuai toast-nya ini izin lokasi ditolak. Kemudian apabila diklik lagi dan saya melakukan izinkan, ada di bagian bawahnya yang menuliskan terkait latitude dan juga longitude-nya, menunjukkan lokasi yang sesuai.
Kemudian akan ditambahkan marker yang sebelumnya awalnya tidak ada. Kemudian ada bagian zoom in untuk melakukan perbesaran, zoom out. Kemudian ada bagian button marker lain yang telah ditambahkan di sini sejumlah 5. 1, 2, 4, 5 di daerah Yogyakarta. Ini adalah bagian dari map Libre yang bisa menampilkan base map peta baik secara online maupun offline sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti contohnya untuk transportasi, informasi terkait transportasi maupun kepentingan lainnya. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.